Selamat Hari Natal untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam edisi Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi di hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku ND Suplemen HKBP nomor 566 ayat 1. Dia dipuji roh hakondo, diboto roh hakondo mando badia doho. Renungan kita di hari ini tertulis di Matius 6 ayat 9, demikian bunyinya, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita semua pasti pernah berdoa dan selalu berdoa. Hanya doa seperti apa yang mendominasi doa-doa kita saat ini? Apakah hanya permintaan yang berhubungan dengan kebutuhan pribadi kita atau orang-orang yang di sekitar kita? Nats hari ini mengajak kita untuk melihat doa-doa kita dengan berhadapan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nats ini adalah bagian doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam khotbah di bukit. "Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu." Apa maksudnya? Ada beberapa hal yang mau dinyatakan oleh nats ini. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Dalam doa kita diingatkan tentang kemahabesaran Tuhan atau kemuliaannya dan kekuasaannya melampaui segala sesuatu. Allah mau mengajak kita supaya mempercayainya bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini, kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya seperti anak yang dikasihi Bapa yang kepada Bapa yang disayangi. Ketika kita berdoa Bapa kami yang di surga, kita diingatkan selalu mengingat sesama dalam doa kita. Kita tidak boleh hanya meminta kebutuhan pribadi, melainkan orang-orang di sekitar atau orang lain. Kita semua adalah teman serumah Allah dan sama-sama anak Allah. Di Efesus 2 ayat 19 dikatakan, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Maka dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus, kita selalu diingatkan bahwa kelahirannya atau penyelamatannya yang dibawa juga untuk dunia, bukan hanya untuk satu kelompok. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Bapa kami yang di surga, itu adalah menyangkut tentang kebergantungan kita kepada Allah, Sang Pencipta. Tapi sekaligus juga kita diingatkan doa kita bukanlah doa yang egois, yang hanya mementingkan atau mendoakan pribadi kita atau diri kita atau kebutuhan kita, tetapi orang-orang yang di sekitar kita juga. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa kita adalah sesama bagi saudara-saudari kita. Maka jauhkan iri hati, kebencian, jauhkan dendam terhadap orang lain, karena kita memiliki Bapa yang satu, yaitu Bapa yang di surga. Yang kedua, melalui nats ini, saudara-saudari yang terkasih, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Sebenarnya bukan sikap kita yang menguduskan nama Tuhan, karena Tuhan adalah kudus. Namun supaya kita menguduskan nama Tuhan, kita harus mendoakan, dikuduskanlah namamu.
Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Lalu bagaimana sikap atau perilaku hidup orang yang menguduskan nama Tuhan? Beritakanlah firman Tuhan secara murni. Dalam Ulangan 4 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jagalah perilaku setiap hari supaya tetap berlandaskan firman Tuhan. Meskipun Dia adalah Bapa kita, Dia layak mendapatkan rasa hormat dan penghormatan kita. Tuhan tidak setingkat dengan kita. Dia adalah suci dan harus dimuliakan. Dia menentang dosa yang mencemari kehidupan kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi Allah, marilah taat kepadanya dengan setia melakukan firman-Nya, walau banyak tantangan, kesulitan hidup. 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Sepanjang tahun ini kita sudah menyaksikan Allah peduli, Allah memberkati dan menyambut kita dalam persekutuan dengan Dia. Maka marilah kita mengasihi sesama kita, jauhkan dendam, jauhkan kebencian. Mari kita saling membangun, saling bersama-sama berjalan memasuki tahun penuh rahmat Allah, di mana kita boleh memulai segala sesuatunya dengan hal yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Bernyanyi dari buku ND Suplemen nomor 614 ayat 1, Romaho Tuau. Romaho Tuau, Jesus Tuhaki, siang banua kijang turohaki. Romaho Tuau, Tuhan si paluai, dame binoan mudang natarasani, oh Tuhaki. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur telah menyambut kami menjadi sepersekutuan dengan-Mu, memanggil-Mu dengan Bapa, dan kami adalah anak-Mu. Ajarlah kami menguduskan-Mu dalam hidup kami. Amin.